Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada sore hari ini kita coba membuat review debat sengit antara Sofiatul Ajahra dengan si Madya Channel ya. Apa kesimpulannya? Sofiatul kalah oleh Madya Channel. Faktanya apa? Dia berkata, Nabi kami tidak seperti Nabi kamu Muhammad, yang ketika dapat wahyu tidak ada saksi. Itu pertama ya. Yang kedua, Nabi kami katanya pakai saksi, hampir semua orang jadi saksi. Lalu si Madya mengatakan, berarti kamu nggak percaya juga sama Musa? Loh, kenapa Musa? Musa pun dapat wahyu nggak ada saksi. Oh, ada saksinya. Keluarlah Keluaran 24 ya, Exodus 24, dan itu sebuah kegagalan. Dan itu dia gagal. Jadi Sofiatul the fucking idiot Ajahra. Sofiatul jadi orang yang goblok, idiot. Sofiatul Ajahra ini apa? Fail to show the fact ya, gagal menunjukkan sebuah fakta that Moses have so many witness, bahwa Musa memiliki banyak saksi during atau while he got ketika dia mendapatkan God message, wahyu Allah atau ya wahyu Allah ya, demikian ya. Dia gagal dan menunjukkan Keluaran 24 ya. Kita coba dulu bagaimana mereka debat ya, sengit ya. Mendengar suara lonceng dan dengungan suara lebah, nggak ada saksi. Siapa yang mendengar? Bagaimana dengungan suara lebah dan dengungan bel bisa menjadi bahasa Arab? Ini salah. Dengungan lonceng itu adalah bunyi daripada malaikat Jibril yang turun, bukan firman itu sendiri, bukan tidak apa, dan bukan firman yang menjadi bahasa Arab, bukan. Bunyi lonceng itu itu bunyi tanda malaikat itu turun gitu loh, membawa wahyu. Ini sini ya hadisnya ya. Hadisnya disebutkan bahwa awalnya ketika di Gua Hira berupa mimpi yang baik, lalu datanglah Jibril kan gitu. Lalu Rasulullah kan tidak tahu, lalu mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, berikutnya lagi di sini ya, disaksikan oleh Aisyah bahkan. Aisyah bercerita, aku benar-benar pernah melihat wahyu turun pada beliau di suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti. Dan aku lihat dahi beliau Rasulullah mengucurkan keringat. Berarti pada saat hari-hari biasa juga ada wahyu turun. Dan datanglah gemerincing. Gemerincing itu hanya denjengan ini. Terkadang wahyu datang kepadaku berupa deringan lonceng. Maksudnya apa? Ketika turunnya Jibril itu ada bunyi tring-tring, itu seperti apa? Seperti denting. Itu berarti bunyi daripada, mungkin itu dia kepak-kepak sayap daripada Jibril. Tapi tidak hanya itu, dia juga datang katanya seperti seorang laki-laki, berwujud laki-laki. Demikian ya. Jadi dentingan itu bukan wahyu, dentingan itu hanya tanda turunnya Jibril. Kedua lagi, bahwa Aisyah menyaksikan turunnya wahyu. Bahkan mungkin saya yakin para sahabat ketika bertanya waktu itu tentang suatu hal dan turun waktu itu juga, itu namanya asbabun nuzul ya. Contoh masalah roh, sesungguhnya roh itu urusan Allah. Engkau tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ketika itu turun, itu kenapa? Orang bertanya, ya Rasulullah, apa itu roh? Bingung Rasulullah kan, dia menunggu wisik dari Allah, menunggu wahyu Allah. Maka turunlah, sesungguhnya engkau tak diberikan ilmu tentang roh kecuali sedikit. Roh itu urusan Allah, kan gitu. Nah, ketika itu orang melihat Rasulullah itu seperti gimana ya, bercucuran keringat gitu loh. Ditanya, Rasulullah mendengarkan, bercucuran keringat, lalu terjawablah. Itu namanya asbabun nuzul. Ayat apa? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Turunnya tentang roh karena orang bertanya. Demikian ya. Oke, berarti apa? Disaksikan oleh orang banyak dan di drilling. Ini tolong baca, ini tolong hafalkan. Menjadilah Qur'an. Qur'an itu berarti bacaan. Jadilah itu Quran nantinya itu. Quran itu bacaan ya, tradisi lisan, demikian ya. Oke. Hah? Bagaimana dia yang dia dengar itu adalah suara lebah, dengungan lebah dan suara bel bergemerincing bisa jadi bahasa Arab? Kutanya, yang dia dengar itu apa? Bagaimana wahyu itu turun? Siapa saksinya? Hah? Boleh Mari tanggapin dulu sebentar. Mari tanggapin. Ya. Anda pertama tidak bisa menunjukkan ya orang-orang di dalil di dalam Bible bahwa disaksikan pada saat Nabi Musa menerima perintah 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Tidak bisa punya dalil bukti. Anda bisa nggak bisa screen share. Sebut aja dalilnya, saya sebut aja di sini. Ya, saya cek sebut apa namanya. Anda baca kitab Keluaran gitu. Turunnya 10 perintah Allah. Keluaran berapa? Sebut. Jangan asal ngarang kamu. Aku sudah cek semua. Itu dia sendirian 40 hari di Gunung Sinai. Ya, channel ya. Kamu jangan asal ngomong saya ngarang ya. Saya sudah bilang, saya ini di StreamYard. Saya nggak bisa keluar dari StreamYard. Kalau saya keluar dari sini mati ini, putus. Sudah sebutkan di Keluaran berapa? Itu aja tidak sebutin, kami cari kok. Sebutkan. Ayat berapa?
Tampilkan. Aku tahu atau ngomong ini sudah pelajari kawan. Tidak ada disaksikan dia sendirian. Jangan ngomong. 40 hari. Kulitin Quran lo ya. Kamu jangan asal ngomong ya. Bang Aditya, lanjutkan Bang Aditya. Dia mau minum dulu. Silakan Bang Aditya, silakan. Buti share screen-nya itu media channel nggak pernah baca Alkitab soalnya. Nah, di sini kan si Sofia tuh tidak bisa menyebutkan keluaran berapa, nggak tahu. Awas ya, malah ngancam. Awas ya, kukuliti Al-Quran kamu. Itu bukan tindakan yang intelektual, Bu. Tunjukkan aja keluarannya berapa. Saya bantu Bu ya, keluaran 24 ya. Ini keluaran 24 ya. Keluaran 24, 2 ayat pertama ini menunjukkan bukti. 24 ya. Nah ini ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 7 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa aja lu yang naik nih ya. Hanya Musa sendirilah yang mendekati kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Apa? Hanya Musa aja. Tetapi yang lainnya apa? Berarti apa? Para tua-tua itu termasuk juga Yosua yang dibawa oleh Musa ke gunung. Jadi ke gunung tuh dia nggak sendirian. Ke gunungnya dengan Yosua. Yosua pun disimpan di bawah. Kamu diam di sini. Saya mau naik ke puncak, begitu loh. Ya, Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Ya untuk dapat wahyu. Artinya apa? Wahyu tidak disaksikan langsung oleh orang-orang Israel. Salah. Bahkan dia sombong di sini tuh, di sana tuh hebat loh. Bukan hanya menyaksikan, Musa dapatnya wahyu, bahkan menyaksikan Tuhan katanya. Ini buktinya keluaran loh. Di keluaran ini dibahas ini yang orang Yahudi membahasnya. Christian say Exodus 24:10 prove God has a human form ya. Orang Kristen menyebut 24:10 itu katanya Tuhan itu berbentuk ya. Padahal itu bukan bentuk ya, tapi menunjukkan sebuah malaikat gitu ya. Next ini ya. Or what you would call a mystical vision. Ya kan, mystical vision. Orang Yahudi itu begitu. Silakan dicek sini ya di Tenak Talk ya. Saya takut kena hak cipta ya. Dan kalau kita lihat di sini, sebetulnya kalau kita baca Yohanes itu sama ya. Kalau kita buka tentang keluaran tadi, itu akan ada Yohanes 1. Ini Yohanes 1:18 ini ya. Mana ya Yohanes 1:18 ya. Nah ini sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Islamkah? Kristenkah? Yahudikah? Sepakat sebenarnya. Tidak ada yang dapat melihat langsung zat Allah. Tetapi apa? Hanya orang yang menyatakan. Siapakah yang menyatakan? Nabi. Kenapa kok Nabi menyatakan? Karena dia dalam Qur'annya, dia berkata tidak atas nafsunya, tetapi atas wahyu yuha. Di Quran ya, wahyu yang diwahyukan apa? Firman Allah yang disampaikan melalui mulut Nabi. Itulah yang dimaksud dengan menyatakannya. Demikian ya. Oke, apa artinya? Artinya apa yang dikatakan Sofia ini tolol semua. Dia mengatakan bahwa Musa menerima wahyu dan disaksikan, salah. Kemudian dia mengatakan nabimu nggak punya saksi, salah. Ketika di Gua Hira, iya nggak ada saksi. Tapi di ayat-ayat lain Aisyah melihat. Para sahabat bertanya, langsung dijawab. Itu namanya asbabun nuzul. Langsung dijawab. Berarti apa? Ya orang itu waktu itu melihat bagaimana wahyu turun dan seperti gemerincing. Itu bukan berarti wahyu, itu namanya ketika itu mungkin entah kendaraan, entah sayap daripada Jibril, nggak tahu ya. Demikian ya. Dan dia mengatakan, katanya di sana tuh bahkan orang melihat Tuhan. Salah. Yang dimaksud melihat Tuhan itu adalah melihat tanda-tanda Tuhan atau mungkin malaikat Tuhan. Karena disebutkan di sini kan katanya Allahnya Israel. Siapakah Allah Israel ya di sini? Mana Allah Israel ya? Di Kejadian 32. Ya, namamu siapa? Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Di sini kan Yakub ini, Israel ini, Yakub ini disebut lagi Israel karena dia bertempur ya, gelut gitu loh sama Allah dan menang. Pertanyaannya, apa ya Allah yang gelut sama dia? Bukan, namanya malaikat. Jadi malaikat di sini yang bisa dikeluarkan itu malaikat yang turun mungkin membawa apa nggak tahu lah walau sebab ya. Ada mikir nggak mungkin Allah itu kalah gelut sama Yakub. Yang benar saja kau kan gitu. Pasti itu adalah bukan Allah tapi apa? Utusan Allah gitu. Ya, yang bergulut sampai katanya Yakub itu dipukul sendi pangkal paha Yakub. Ya, memukul sendi pangkal paha Yakub. Mungkin kan Allah bergumul? Nggak mungkin. Dengan manusia nggak mungkin. Dan nggak mungkin kalah juga. Berarti apa? Bukan Allah itu. Yang dimaksud Allah Yakub itu yang juga ada di Keluaran 24 adalah malaikat.
seperti hanya bisa kajian sini ya, kajian orang Yahudi ya sini ya, itu apa, the vision katanya, the vision dan seterusnya. Artinya apa? Bukan zat Allah, karena kalau zat Allah melawan juga dengan ini Yohanes 1 ini, bahwa tidak ada yang dapat melihat ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bayangkan. Demikian ya, sekali demikian saja memberikan ketololan daripada Sofiatul, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.